ada di PT Indo Kerawang, yakni pembuatan kerawangan, kubah, dan gerabah lainnya. So, stay tune ya. Mungkin Pak izin memperkenalkan diri, saya Cindy Rahmawati, mahasiswa Teknik Industri angkatan 2022 dari Institut Teknologi Sumatera. Jadi di sini Cindy sama teman-teman mau minta waktunya sama Bapak untuk bertanya terkait perencanaan proses produksi yang ada di perusahaan Bapak gitu. Oke, mungkin Bapak sebelumnya boleh izin Pak memperkenalkan diri. Ya, nama saya sih Jumali dari Indo Kerawang gitu. Kira-kira apa yang perlu ditanyakan? Oke. Jadi PT Indo Kerawang ini kalau boleh tahu berdirinya sejak kapan ya Pak? Kira-kira 2 tahun dari kemarin lah, 2 tahun. Dan 2022 ya. Berarti termasuk baru ya Pak ya? Baru. Gitu. Oke, mungkin lanjut ya Pak. Ya. Untuk yang pertama, Cindy sama teman-teman pengen tahu nih Pak terkait bahan baku yang dibutuhin gitu dari Indo Kerawang sendiri. Bahan karena kita produknya GRC ya paling semen gitu, pasir, besi, roofing, nah, kurang lebih itulah bahannya. Berarti ada semen, Besi, pasir. ada serat GRC gitu, gitu kurang lebih itu bahannya. Oke, baik. Kemudian yang kami ingin tanyakan itu terkait tenaga kerja juga ya Pak ya. Kira-kira untuk tenaga kerja yang sekarang dimiliki sama PT Bapak ini ada berapa orang gitu Pak? Sekitar 8-an lah, 8 orang, 9 orang di sekarang kan. 9 orang sama Bapak sendiri Iya. gitu ya. Oke. Kalau untuk pembagian tugas-tugasnya dari 9 dan 8 atau 8 orang itu sendiri gimana tuh Pak? Yang 5 ini sekarang untuk pemasangan daerah kota bumi, yang 4 produksi di sini gitu di workshopnya. Oke, berarti ada 5 orang yang turun ke lapangan untuk pemasangan, kemudian 4 orang bagian produksi gitu ya Pak ya? Iya. Nah, kalau untuk Bapak sendiri selaku pemilik itu masih turun tangan berarti ya Pak ya, di produksi? Kita masih tetap. Kenalkan juga, saya Putri Nadila Aulia Puspita. Saya mahasiswi dari Institut Teknologi Sumatera. Saya juga ingin menanyakan nih Pak beberapa hal tentang masalah overheat sama distribusi di perusahaan Bapak sendiri. Untuk overheat sendiri biasanya untuk biaya operasi hariannya itu untuk pembelian bahan baku itu berapa ya Pak? Kita tergantung kebutuhan sih belanja. Biasanya untuk sekali belanja itu berapa Pak? Ya bisa 1 juta ke atas lah kalau untuk bahan. Tapi kalau pas kebutuhan banyak ya bisa lebih. Jadi menyesuaikan kebutuhan kalau belanja. Terus untuk tempat yang Bapak pakai sekarang ini itu Bapak sewa atau punya sendiri? Sewa. Terus untuk biaya sewanya itu dibayarnya per bulan atau per tahun, dan kalau misalkan itu biayanya berapa ya Pak? Ya kurang lebih biayanya per bulan sih. Di atas 1 juta ke atas ya. Di atas 1 juta ke atas ya Iya. Pak? Terus kan Bapak dalam memproduksi ini itu Bapak memakai ada beberapa mesin gitu nggak Pak? Paling mesin gerinda, mesin trafo sama bor paling. Terus untuk mesin itu biasanya Bapak kayak ada perawatan atau maintenance-nya per bulannya atau kayak gimana Pak? Paling kalau pas ada trouble kerusakan ya kita benerin sendiri gitu. Kalau orang nggak bisa ya memang harus beli baru. Gitu. Biasanya kalau untuk perawatan sendiri kira-kira ada biayanya itu kira-kira berapa ya Pak? Biayanya nggak terlalu banyak sih, cuma jarang juga alat yang rusak. Paling 2 tahun baru rusak, 1 tahun baru rusak gitu. Terus kalau di sini itu kira-kira kayak ada safety-nya gitu nggak Pak untuk pengerjaan? Misal kayak harus pakai sarung tangan atau pakai alat pelindung diri gitu? Ya paling kalau pengelasan lah, kalau pengelasan pakai kacamata untuk melindungi mata gitu. Sama gerinda, motong besi paling tetap pakai kacamata untuk pengaman. Terus untuk biaya distribusinya sendiri kan ya Pak, Bapak kan memproduksi sebuah barang. Untuk pengirimannya sendiri itu kira-kira ke pelanggan itu ada biaya tersendiri nggak Pak? Atau itu ditanggung sama pelanggan itu sendiri gitu? Ya kita
penjualan harga segitu termasuk pengiriman ditanggung kita gitu. Jadi konsumen udah terima bersih aja, udah terima jadi gitu. Kira-kira untuk biaya pengirimannya sendiri itu berapa Pak? Tergantung, kalau misalkan kita jarak dalam kota gitu pakai mobil kecil ya paling sekitar 300 gitu, tapi kalau udah keluar kota ya di atas 1 jutaan. Terus terus untuk kayak barang gerabah sendiri itu ada nggak sih Pak kayak pengirimannya pengamanan entah pakai kardus atau pakai apa gitu? Pakai palet lah. Pakai palet. Untuk palet sendiri itu biasanya kira-kira kisaran biayanya berapa Pak? Palet kita sudah ada, kita udah siapin gitu kayak palet kaca gitu. Memang untuk fasilitas untuk pengiriman barang gitu. Terus untuk pengirimannya sendiri itu akomodasinya, transportasinya kira-kira punya sendiri atau sewa lagi Pak? Sewa, kita Sewa tetap lagi. sewa. Untuk sewa, biaya sewanya sendiri berapa Pak? Ya antara 300 sampai 2 jutaan lah kalau keluar kota gitu. Nama saya Muhammad Rafli, saya dari mahasiswa program studi teknik industri. Di sini saya ingin melanjutkan pertanyaan dari teman saya tadi Pak. Mungkin sekarang pertanyaannya adalah biaya pemasaran. Itu biaya pemasarannya untuk produknya itu gimana ya Pak? Atau pemasaran seperti iklan atau bagaimana Pak? Kita paling lewat Instagram aja sih. Lewat Instagram. Nah, Instagram, kalau enggak ya paling lewat pajangan gitu, biasanya orang nyari gitu datang ke lokasi gitu. Dengan buat banner gitu ya Pak? Ya banner gitu, Instagram, Facebook gitulah lewat itu. Jadi pakai sosial media juga ya Pak? Ya tetap pakai karena Sama selanjutnya itu ada biaya administrasi Pak. Biaya administrasi ini kayak biaya pajak gitu, izin usahanya itu gimana ya Pak? kita enggak, soalnya kita usaha kayak gini nggak pakai ini sih, nggak pakai surat izin usaha karena ini skalanya kan masih rumahan, masih kecil gitu. Berarti dia nggak perlu pakai, nggak ada pajaknya berarti Pak ya? Nggak ada, kita nggak Pajak. Perkenalkan, nama saya Gita Putri Astrian. Saya dari Prodi Teknik Industri Pak, Institut Teknologi Sumatera. Kalau boleh tahu nih Pak, kan selama Bapak dalam pembuatan produksi ini, ada nggak sih Pak tantangan atau dalam faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembuatan itu Pak? Ya tantangannya ya paling kalau pas kita pemasangan gitu, jarak jauh, jalan rusak gitu, barang-barang kita kadang-kadang di mobilnya ada yang retak, ada yang gitulah paling kendalanya. Kalau pemasangan di luar ya paling hujan kendalanya. Di luar itu nggak ada kendala yang begitu ini sih, biasa standar gitu. Terus Pak, misalnya kan ada permintaannya dari konsumen kan Pak, itu permintaannya tuh kadang merupakan produk yang baru atau sulit gitu Pak. Itu gimana cara Bapak memenuhi gitu? Ya kita sebetulnya sama aja sih, kita bisa sekarang tuh motif bisa dibaca, bisa dipelajarin gitu, jadi kita bisa gitu. Terus faktor-faktor yang Bapak pertimbangkan Pak dalam membangun perusahaan ini awalnya apa Pak? Pertimbangan ya kita lihat pasar sebetulnya sih, kita kerja masang di lapangan, ramainya ornamen apa, baru kita coba produksi gitu, dari situ awalnya. Kayak Bapak kan membangun perusahaan ini pasti ada motivasi ya Pak untuk buat Iya. usaha ini kan. Apalagi di Lampung pasti banyak ya Pak yang produksi kayak gini kan. Banyak. Gitu. Saingannya juga banyak. Iya. Itu gimana caranya Bapak motivasi Bapak dan terus bagaimana cara Bapak buat bertahan di banyaknya pesaing buat kayak gini Pak? Yang penting kita yakin aja produk kita, iya produk kita bikin semaksimal mungkin. Nah, yang penting kerja pakai hati aja, udah itu aja, yakin aja Tuhan udah pasti ngasih jalan gitu. Kalau boleh tahu sekarang Bapak lagi buat sepeda apa? Ini untuk apa ya, untuk mikrofon untuk musola ini sama pengerjaan menara gitu. Kira-kira berapa hari Pak untuk kerjaannya? Kalau ini paling sekitar seminggu, kalau yang menara tuh sekitar 3 bulanan lah paling. Ini kan pas misalnya Pak ada musim hujan atau musim kemarau gitu kan Pak. Jadi kan produknya pasti dijemur ya Pak? Enggak, kita nggak usah dijemur. Oh, kalau misalnya untuk pengeringannya berarti dibiarkan. Biarin aja, kita alami aja ini. Ada nggak sih Pak cara Bapak buat menjaga biar produknya itu aman atau apa gitu dari faktor-faktor luar lingkungan?
Ya paling ya kita apa ya nggak ini juga sih, jaga-jaganya paling ya harus bagus aja, produknya harus rapi aja, tempat kerja rapi aja, kayak gitu aja. Ya Pak, untuk Bapak sendiri dalam pembuatan produksi ini cara Bapak memilih bahan-bahan yang digunakan itu gimana? Cara apanya? Milih misalnya kayak semen yang Bapak gunain. Oh, ya kita ambil yang standar aja. Pakai standar yang pasaran di sini ada gitu, yang umum biasa dan bisa dipakai, udah pakai itu aja. Kalau misalnya permintaan konsumennya minta yang semen yang beda itu gimana Pak? Tetap kita cariin kalau memang sesuai pesanan, tapi ya rata-rata yang ada di pasaran gitu kualitasnya nggak beda jauh, sama aja gitu. Baik Pak, terima kasih ya. Kesimpulan liputan konten tentang perusahaan produksi di perusahaan Indo Kerawang yang memproduksi bahan DRC Custom. Yang pertama itu ada perencanaan operasional produksi. Perusahaan Indo Kerawang melakukan perencanaan operasional produksi dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Mereka memperhitungkan estimasi permintaan pasar untuk merencanakan produksi yang tepat waktu dan tepat jumlah. Selain itu, mereka juga memperhitungkan ketersediaan bahan baku yang diperlukan untuk memastikan kelancaran proses produksi. Kapasitas produksi juga menjadi faktor, yaitu untuk memastikan bahwa fasilitas produksi dapat mengakomodasi volume produksi yang direncanakan. Selain itu ada forecast volume permintaan konsumen. Perusahaan Indo Kerawang menggunakan teknik forecasting dengan memprediksi volume permintaan konsumen yang akan datang. Mereka menganalisis data historis penjualan, pola permintaan, lalu dengan pemahaman yang mendalam tentang pasar mereka, perusahaan dapat membuat estimasi yang akurat tentang permintaan produk mereka dalam jangka waktu tertentu. Hal ini memungkinkan mereka untuk merencanakan produksi dengan lebih efisien, menghindari kelebihan atau kekurangan stok, dan memaksimalkan keuntungan. Selanjutnya ialah ada perencanaan agregat produk. Dalam perencanaan agregat produk, perusahaan Indo Kerawang menentukan jenis produk apa yang akan diproduksi dalam jangka waktu tertentu. Mereka mempertimbangkan permintaan, ketersediaan sumber daya, dan strategi bisnis mereka untuk mengoptimalkan portofolio produk mereka. Misalnya, mereka mempromosikan usaha melalui media sosial. Dan yang terakhir ialah aspek lain dalam perencanaan produksi. Selain faktor-faktor utama yang telah disebutkan, perusahaan juga memperhatikan aspek lain dalam perencanaan produksi. Mereka mengimplementasikan pengendalian kualitas yang untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan dan memuaskan pelanggan. Manajemen resiko juga menjadi fokus utama dengan mengidentifikasi potensi resiko dalam proses produksi dan mengembangkan strategi mitigasi yang efektif. Selain itu, perusahaan mencari cara untuk meningkatkan efisiensi operasional melalui penerapan alat, pelatihan karyawan, dan evaluasi rutin terhadap proses produksi mereka. Dengan menggabungkan semua elemen ini, perusahaan Indo Kerawang dapat mengelola perencanaan produksi mereka dengan efektif dan menghasilkan produk berkualitas tinggi.